Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan ekosistem. Jadi, lebih banyak membahas tentang makhluk hidup yang berada pada suatu ekosistem. Kemudian, interaksi apa yang terjadi di dalamnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang interaksi makhluk hidup dengan ekosistem atau lingkungannya, maka kita perlu tahu dulu berkaitan dengan hierarki atau sistem organisme dalam kehidupan, mulai dari yang terkecil hingga yang paling besar. Jadi kalau yang terkecil itu ada atom ya, jadi atom itu kan unsur terkecil dari materi. Jadi dari atom itu kemudian nanti ada proton dan elektronnya, dan kemudian di atasnya ada mikromolekul ya, ada hidrogen, ada oksigen, ada karbon, kemudian ada makromolekul ya, ada protein, ada lipid, kemudian ada asam nukleat, ada karbohidrat. Nah, kemudian di atasnya ada namanya sel ya, sel kan kumpulan atau unit terkecil dari makhluk hidup. Di atas sel ada namanya jaringan. Dari jaringan kemudian terjadi ada namanya organ ya. Dari organ kemudian ada sistem organ. Dari sistem organ itulah membentuk suatu organisme atau individu atau ya manusia tadi atau hewannya satu individu. Kemudian dari organisme itu ada namanya populasi di atas dari organisme, yaitu populasi terdiri dari beberapa individu ya. Misalkan di gambar ada gajah, jadi banyak gajahnya, jadi lebih dari satu individu. Kemudian di atas populasi ada namanya komunitas. Nah, komunitas ini yang terdiri dari beberapa populasi, jadi bukan hanya gajah saja, ada jerapah, kemudian ada kelinci, ada rusa, dan seterusnya. Jadi itu disebut dengan komunitas. Nah, di atas komunitas ada namanya ekosistem. Jadi lebih besar lagi. Jadi bukan hanya satu komunitas saja, tetapi terdiri dari beberapa komunitas. Ya, ada namanya lingkungannya, tadi ada pohon, kemudian gajah, rusa, dan zebra. Kemudian lebih luas lagi ada ekosistem yang lain, ada yang di gunung, ya, ada yang di lautan, ada yang kemudian di perairan tawar, dan seterusnya. Itu lebih besar karena ekosistem terdiri dari beberapa komunitas. Nah, di atas ekosistem ada namanya biosfer atau bumi. Nah, yang tempat kita pijak saat ini. Jadi inilah sistem organisme kehidupan. Nah, kita akan pelajari tentang ekosistemnya, berarti dibawa dari biosfer. Karena di situ bentuk interaksi makhluk hidup yang terjadi di seluruh ekosistem yang ada. Maka sebelum kita bahas lebih jauh apa itu ekosistem, ya interaksinya seperti apa, kita harus mengetahui dulu pengertian dari ekosistem. Jadi ini beberapa pengertian ekosistem yang coba saya jabarkan, yang intinya nanti pengertiannya ada makhluk hidupnya, ada lingkungannya, dan ada interaksinya. Yang pertama, ekosistem adalah hubungan satu kesatuan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling berpengaruh dan membentuk suatu kesatuan. Berarti ada pengaruh, ada interaksi yang terjadi. Ada yang dimakan, ada yang memakannya, ada yang memberikan keuntungan, ada yang memberikan kerugian. Itu namanya interaksi yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Yang kedua, ekosistem merupakan tatanan kesatuan yang menyeluruh antar segenap komponen lingkungan hidup yang saling berinteraksi membentuk satu kesatuan yang teratur. Sebenarnya kalau kita lihat dari ketiga pengertian ini, itu hampir sama semua, ya. Hampir sama semua karena yang perlu kita ketahui ada keyword-nya ya, atau ada kata kunci.
di antara pengertian dari ekosistem itu. Yang pertama, ada hubungan interaksinya, yang kedua ada lingkungannya, yang ketiga ada makhluk hidupnya. Nah, pengertian yang ketiga adalah ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi seperti itu. Intinya kita mengetahui keywordnya saja. Dari sini mahasiswa sekalian bisa membuat definisi sendiri berkaitan dengan ekosistem. Tetapi sekali lagi tidak keluar dari maksud dan tujuan dari ekosistem tersebut, yaitu ada makhluk hidupnya ya, ada biotiknya, kemudian ada lingkungannya, ada abiotiknya, kemudian ada interaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, ekosistem apa saja yang ada di bumi ini atau di kehidupan ini, maka saya bagi menjadi dua. Ada yang namanya ekosistem berada di laut atau di perairan, kemudian ada ekosistem yang berada di darat. Nah, ekosistem yang ada di perairan itu terdiri dari ekosistem air tawar, ya, ekosistem laut, ekosistem estuaria, ekosistem pantai, ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, dan lain-lainnya. Tadi ingat ya, ekosistem itu ada hubungan timbal balik. Ada lingkungannya, ada makhluk hidupnya, kemudian ada interaksi yang terjadi. Sehingga itu bisa dikatakan ekosistem. Ekosistem air tawar misalkan ya, ketika kita ada kolam, nah berarti di situ ada makhluk hidupnya kan, ikannya yang dipelihara. Kemudian ada lingkungannya, perairannya. Nanti perairan itu ada suhunya, ada salinitasnya, ada oksigennya ya, atau DO ya. Nah, itu yang saling berinteraksi, saling membutuhkan. Di dalamnya bukan hanya satu individu, ada individu lain, dan seterusnya. Termasuk juga laut dan estuaria. Nih, estuaria nanti kalian akan dapat penjelasannya setelah PTS. Kemudian ada pantai, mangrove, dan ekosistem terumbu karang. Dan ekosistem ini sekali lagi kalian akan dapatkan setelah PTS. Kemudian ada ekosistem darat, yaitu ada ekosistem padang rumput, ada ekosistem gurun, dan ekosistem hutan tropis. Jadi gurun itu ya di padang pasir itu juga termasuk ekosistem, karena ada misalnya padang pasirnya itu lingkungannya ya, berarti dia abiotiknya. Kemudian organisme yang ada di atasnya ya itu termasuk makhluk hidupnya. Kemudian ada interaksi yang terjadi. Oh ternyata tumbuh ada pohon kaktus misalkan di padang pasir. Kemudian ada unta. Nah, berarti kan ada interaksi, ada kemudian mikroorganisme lain yang ada di sana. Kemudian ada cahaya, terik panas matahari. Nah, itu semua bagian dari abiotik dan biotik yang saling berhubungan, berinteraksi antara satu dengan yang lain. Maka itulah yang disebut dengan ekosistem. Nah, apa saja komponen ekosistem yang sudah saya jelaskan tadi, ada abiotik dan ada biotik. Nah, abiotiknya berarti bukan makhluk hidupnya, tidak, biotik kan makhluk hidupnya. Berarti abiotik berarti bukan makhluk hidup. Terdiri dari apa? Jadi lingkungan, yaitu tanah, air, suhu, energi, cahaya, dan udara. Sedangkan komponen biotik atau makhluk hidupnya yaitu ada yang namanya produsen dan konsumen, atau ini seluruh dari makhluk hidup. Nah, kalau makhluk hidup itu kan nanti akan membentuk sebuah rantai makanan, ya. Maka harus ada penghasil atau produsen yang mampu membuat makanan sendiri yang disebut sebagai organisme autotrof. Misalkan tumbuhan ya yang kalian dapat lihat. Kemudian ada konsumen ya. Konsumen ini yang memanfaatkan dari organisme autotrof. Jadi konsumen ini disebut dengan organisme heterotrof ya yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Nah, dalam konsumen ini ada nanti konsumen tingkat 1, berarti konsumen yang memanfaatkan produsen tadi. Misalkan kalau di perairan produsennya adalah plankton ya atau tumbuhan laut, kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Konsumen ini adalah ikan-ikan kecil misalkan ya, larva udang.
kemudian dimanfaatkan oleh tingkat 2, berarti ikan-ikan yang lebih besar yang memanfaatkan ikan kecil tadi. Kemudian ada tingkatan 3, yaitu organisme ikan-ikan yang lebih besar yang bisa dikatakan sebagai predator atau pemangsa ya. Kemudian setelah itu pemangsa bisa mati, maka akan diurai oleh bakteri atau decomposer ya. Inilah komponen dalam ekosistem, ada biotik dan abiotik. Kemudian apa saja yang terjadi interaksi di dalam ekosistem itu? Ada simbiosis tadi, interaksi yang saling simbiosisnya ada 3, ada simbiosis mutualisme, berarti interaksi yang saling menguntungkan, kemudian ada simbiosis paratisisme ya, kemudian ini interaksi yang satu diuntungkan, satu dirugikan. Kemudian ada simbiosis komensalisme. Jadi tidak berpengaruh antara satu dengan yang lain. Satu tidak diuntungkan, tapi tidak juga dirugikan. Nah, kemudian ada namanya kompetisi. Berarti kompetisi ini adanya persaingan ya. Persaingan untuk bertahan hidup misalkan ya, saling berkompetisi untuk makan. Kalau predasi ada namanya saling memangsa antara satu dengan yang lain. Jadi interaksinya saling dimangsa, ada yang misalkan tikus ya dimangsa oleh ular, dimangsa oleh elang dan seterusnya ya. Jadi interaksi yang saling memangsa. Ada namanya parasit. Nah, parasit berarti interaksi yang merugikan, yang sesungguhnya dia masuk dalam simbiosis parasitisme tadi. Kemudian interaksi yang terjadi juga di dalam ekosistem ada namanya rantai makanan ya. Jadi rantai makanan yang membentuk adanya tingkat tropis di bumi ini. Jadi ini yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Bayangkan saja ketika salah satu dari rantai makanan hilang, maka keseimbangan akan tidak terjaga ya. Makanya biasanya yang tiba-tiba ulat banyak ya. Kan pernah terjadi wabah ulat banyak. Itu berarti burung yang kurang, kemudian pemakan ulat itu yang kurang sehingga dia menjadi wabah. Berarti interaksinya atau rantai makannya tidak seimbang sehingga membentuk suatu blooming ya. Apanya yang blooming ya tadi, kalau ulatnya banyak maka blooming ulat ya, karena tidak ada yang memakan ulat tersebut. Maka harus ada rantai makanan yang seimbang. Misalkan produsen menghasilkan oksigen, kemudian oksigen harus dimanfaatkan oleh siapa? Nanti oleh ya manusia termasuk hewan yang lain. Nah, dalam rantai makanan, hewan atau konsumen tingkat 1 ini harus dimanfaatkan oleh konsumen tingkat 2. Tadi kalau tidak dimanfaatkan bahaya, keseimbangannya tidak terjaga. Kemudian konsumen 2 juga harus dimanfaatkan dengan konsumen 3 atau predator. Inilah yang disebut dengan rantai makanan yang menjaga keseimbangan interaksi yang ada di ekosistem. Kemudian setelah tadi adanya rantai makanan, yang paling penting ada juga namanya jaringan makanan. Jadi jaringan makanan ini adalah bentuk ya jaring-jaring makanan yang ada di suatu ekosistem. Misalkan tadi interaksi yang saling memangsa, interaksi rantai makanan, interaksi simbiosis itu masuk semua dalam jaringan makanan ya, karena dia saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Di sini adalah contoh yang saya ambil adalah jaringan makanan di perairan ya. Kemudian ada yang menghasilkan makanan sendiri, yaitu tumbuhan laut, misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang dimangsa, ada yang memangsa, ada yang dan seterusnya. Ya mungkin ini demikian sedikit penjelasan dari materi yang kedua tentang interaksi makhluk hidup dengan ekosistem. Nanti kalian bisa mengembangkan di luar dari PowerPoint ini, bisa kalian membaca buku, mencari
literatur di internet, termasuk juga kalau ada jurnal-jurnal ya atau publikasi yang bisa kalian baca. Demikian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.